Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Novita Martika Putri. Saya bekerja di SD nomor 4 Tuban, Kecamatan Kutai, Kabupaten Badung. Di sini saya akan menyampaikan hasil pemikiran saya terkait diskusi 2 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan topik diskusi pendidikan berwawasan multikultural. Oke, tidak terasa minggu ini kita sudah masuk di sesi 2 dengan topik pendidikan berwawasan multikultural. Di diskusi ini, di poin pertama kita akan membahas tentang 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0, A Literature Review. Oke, di poin ini saya menemukan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1. Yang pertama, saya menemukan pentingnya pendidikan multikultural di era revolusi industri 4.0. Di sini penulis menjelaskan bahwa pendidikan multikultural sangat penting untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Di mana teknologi dan digitalisasi berkembang sangat pesat. Namun kemajuan ini juga membawa dampak negatif seperti lunturnya kearifan lokal dan sikap toleransi. Yang kedua, saya di sini juga menemukan tujuan pendidikan multikultural, di mana pendidikan multikultural ini bertujuan untuk mengurangi diskriminasi, meningkatkan pemahaman tentang keragaman budaya, dan membantu siswa menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, pendidikan multikultural juga bertujuan untuk membangun kesadaran sosial dan empati terhadap perbedaan. Yang ketiga, yaitu tentang karakter dan identitas nasional. Di sini, penulis menekankan bahwa pendidikan multikultural harus menanamkan nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan karakter bangsa, seperti religius, jujur, toleransi, dan cinta tanah air. Karakter ini penting untuk membentuk identitas nasional yang kuat di tengah keragaman budaya Indonesia. Oke, di poin keempat, saya menemukan strategi implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Di sini penulis menyarankan beberapa strategi untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah, seperti membangun paradigma keberagaman inklusif, menghargai keragaman bahasa, dan membangun sikap anti-diskriminasi terhadap etnis, gender, maupun kemampuan. Yang kelima yaitu identitas pendidikan multikultural dengan kurikulum. Pendidikan multikultural perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, terutama melalui mata pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan, sosiologi, dan antropologi. Nah, pada pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar itu juga harus dioptimalkan. Hal ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai identitas nasional. Selanjutnya, di diskusi yang kedua ini kita akan membahas poin 2, yaitu sampaikan pengalaman yang Anda telah jalani baik di sekolah Anda sendiri atau di sekolah pada wilayah Anda bekerja mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Jelaskan juga langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas, sekolah, wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Oke, di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengalaman dan langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan multikultural di sekolah atau di wilayah saya. Di sekolah tempat saya bekerja, terdapat program pendidikan multikultural yang diintegrasikan ke dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, setiap tahun diadakan acara Hari Budaya, di mana siswa menampilkan tarian, musik, dan makanan dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, guru juga mengajarkan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan melalui diskusi kelas. Jadi kalau bisa saya gambarkan, di sekolah saya, lingkungannya benar-benar multikultural, mulai dari sukunya, kemudian agamanya, dan juga karakteristik siswanya.
Di sekolah saya tidak hanya menerima siswa reguler, tapi juga menerima anak-anak inklusif. Di mana di sana anak-anak reguler akan belajar bertoleransi, menghargai, dan menerima anak-anak inklusi yang ada di sekolah kami. Selain itu, perbedaan suku, bahasa, agama itu juga mengajarkan mereka bertoleransi dan memperkaya budaya yang mereka miliki. Nah, yang kedua, di sini saya akan memberikan langkah-langkah konkret yang sudah atau akan saya lakukan di sekolah saya. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah dan sudah dilakukan setiap tahunnya yaitu mengadakan kegiatan budaya. Nah, di sini saya dan sekolah secara rutin melakukan Hari Budaya atau Pekan Multikultural setiap akhir semester 2, di mana siswa dapat mempelajari dan merayakan keragaman budaya Indonesia. Jadi mereka memperkenalkan budaya-budaya dari asal usul daerah mereka masing-masing. Yang kedua yaitu integrasi nilai multikultural dalam kurikulum. Saya akan bekerja sama dengan beberapa guru lain untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikultural ke dalam pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, ataupun seni budaya. Yang ketiga yang sudah dilakukan oleh gugus di sekolah saya yaitu pelatihan guru. Di sini pelatihan bagi guru sangat penting karena hal ini berhubungan dengan bagaimana mereka mengajar yang inklusif dan sensitif terhadap keragaman budaya, agama, dan kemampuan siswa. Mengingat kami bukan GPK atau guru pendamping khusus, namun kita mempunyai siswa-siswa inklusi yang kita harus bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga pelatihan guru di sini sangat penting untuk kita dapatkan. Yang keempat yaitu membangun lingkungan yang inklusif. Jadi di sini saya akan memastikan bahwa lingkungan sekolah saya ramah terhadap semua siswa, baik itu siswa reguler maupun siswa inklusi. Hal ini juga karena sekolah kami termasuk dalam sekolah ramah anak. Nah, siswa-siswa yang berkebutuhan khusus kita jamu, kita berikan fasilitas, kita berikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya dengan cara kita menyediakan fasilitas yang aksesibel dan mendukung. Meskipun seperti di dalam sarana prasarana mungkin kami belum punya untuk kamar mandi khusus anak-anak inklusi, tapi dalam hal yang lainnya kami sudah memenuhinya. Kemudian yang kelima ada diskusi dan dialog antar siswa. Di sini saya biasanya mengadakan sesi diskusi rutin di mana siswa dapat berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang keragaman budaya, keragaman karakter teman-temannya sehingga mereka dapat belajar menghargai perbedaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyediakan kurikulum yang inklusif. Ini yang menurut saya paling penting untuk kita sediakan begitu ya. Kenapa? Ya karena dengan mengembangkan kurikulum yang mencakup materi tentang keragaman budaya, agama, dan kemampuan anak-anak, kurikulum ini akan dirancang untuk memastikan bahwa semua siswa terlepas dari latar belakang mereka merasa terwakili dan dihargai. Misalnya, pada materi IPAS akan mencakup kontribusi berbagai kelompok etnis dan budaya dalam pembangunan bangsa. Dan yang terakhir kita punya namanya program Gema Bersinar. Gerakan edukasi menjaga alam bersih, sehat, indah, nyaman, aman, dan ramah. Saya sudah meluncurkan, sekolah saya sudah meluncurkan program Gema Bersinar ini dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang tidak hanya ramah secara sosial, tetapi juga ramah terhadap lingkungan. Program ini akan melibatkan siswa dalam kegiatan seperti yang pertama bersih. Jadi kegiatannya tentang kebersihan lingkungan sekolah. Jadi setiap minggu ketiga dan keempat mereka itu bersih-bersih dari kelas dan halaman sekolah. Kemudian yang kedua ada sehat. Jadi kampanye hidup sehat seperti olahraga bersama dan penyediaan makanan sehat di kantin sekolah. Indah menghias kelas dan lingkungan sekolah dengan karya siswa yang mencerminkan keragaman budaya. Nyaman, menciptakan ruang belajar yang nyaman dengan menyediakan fasilitas yang memadai seperti tempat duduk yang ergonomis dan ruang istirahat. Kemudian aman, meningkatkan keamanan lingkungan
sekolah dengan memasang CCTV dan meningkatkan pengawasan. Dan yang terakhir yaitu ramah, membangun sikap ramah dan inklusif di antara siswa, staf sekolah melalui pelatihan dan kegiatan bersama. Dengan langkah-langkah ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan sekolah yang tidak hanya mendukung perkembangan akademis siswa, tetapi juga membentuk karakter mereka menjadi individu yang menghargai keragaman dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Oke, kita akan masuk di poin 3. Silakan Anda lihat pelajari materi pengayaan sesi 2.3 video dengan judul New Boy. Cerita apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut? Oke, pada video New Boy menggambarkan pengalaman seorang siswa baru bernama Joseph yang menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri di lingkungan sekolah yang baru. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari video tersebut adalah yang pertama, pentingnya penerimaan dan inklusi. Maksudnya bagaimana? Jadi Joseph awalnya merasa terasingkan dan tidak diterima oleh teman-temannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan ramah bagi siswa baru, terutama yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua, ada peran guru dalam membangun lingkungan yang mendukung. Guru dalam video ini berusaha untuk membuat Joseph merasa diterima. Meskipun ada beberapa siswa yang bersikap tidak ramah, ini menunjukkan bahwa guru memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua siswa. Yang ketiga yaitu tantangan dalam menghadapi perbedaan. Video ini juga menunjukkan bagaimana siswa lain awalnya tidak memahami Joseph dan bahkan mengganggunya. Ini mencerminkan pentingnya pendidikan multikultural untuk membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan. Dan yang keempat ada empati dan toleransi. Melalui interaksi dengan Joseph, beberapa siswa akhirnya belajar untuk lebih empati dan toleran. Ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural dapat membantu siswa mengembangkan sikap positif terhadap perbedaan. Nah, dengan demikian, menurut saya, pendidikan multikultural tidak hanya penting untuk membentuk karakter siswa, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Demikian paparan dari pemikiran saya pada diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau menonton dan mendengarkan paparan diskusi saya. Saya tunggu sekali kritik dan saran yang membangun agar kita bisa menciptakan pendidikan berwawasan multikultural di sekolah kita. Maju pendidikan Indonesia. Terima kasih.